Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 yang Ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai perubahan sosial. Kita akan mulai dari definisi apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta perilaku individu dan kelompok. Dari definisi ini, kita bisa memahami bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada apa? Pada fungsi dan struktur di masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap sistem sosial, terhadap nilai, sikap, serta perilaku individu dan kelompok. Jadi, kalau di sini kita mau lihat apakah suatu masyarakat itu sudah mengalami perubahan atau belum, kita bisa melihat dari perilaku individunya. Apakah ada perubahan perilaku dari waktu sebelumnya ke waktu yang sekarang? Kalau misalnya ada perubahan perilaku, maka itu disebut dengan perubahan sosial. Apakah ada eh, perbedaan pegangan nilai, misalnya yang asalnya eh, me, me, memegang erat nilai tradisi, tapi sekarang masyarakat sudah mulai meninggalkan tradisi. Nah, itu berarti ada nilai yang berubah, maka itu bisa disebut perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu adalah perubahan fungsi dan struktur masyarakat yang akhirnya dapat mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta perilaku individu atau kelompok. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor pendorong perubahan sosial. Apa saja sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial? Dalam hal ini, ada dua hal yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, faktor internal. Nih, yang internal. Yang kedua, faktor eksternal. Internal itu dari mana? Internal itu dari dalam masyarakat. Jadi, faktor yang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang eksternal itu faktor dari luar masyarakat. Dari dalam masyarakat ada tiga nih, kalau dibagi lagi ada tiga faktor yang mendorong perubahan sosial. Pertama, bertambah berkurangnya penduduk. Misalnya di Indonesia kita terus terjadi perubahan dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga ada terjadi perubahan di masyarakat. Contohnya yang paling terasa misalnya tentang tempat tinggal yang asalnya masyarakat itu tinggal di desa, rumahnya itu horizontal, tapi karena berkurang dan bertambahnya penduduk, masyarakat menjadi kurang lahan untuk tinggal, lalu rumah dibuat vertikal menjadi rumah susun atau apartemen. Jelas saja ini akan berpengaruh terhadap perilaku di masyarakat. Kalau misalnya di desa yang rumahnya berdekatan dan horizontal gitu ya, semuanya rata satu level, interaksinya akan lebih banyak, akan lebih sering, akan lebih erat. Tapi yang seperti kita ketahui, saat misalnya terjadi perubahan karena masyarakatnya semakin banyak, rumahnya menjadi rumah vertikal atau sekarang disebut apartemen atau rumah susun, interaksi antar warganya kurang, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Nah, itu salah satu faktor internal terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, ada penemuan-penemuan baru. Nah, yang paling dahsyat sampai saat ini penemuan yang menjadikan contoh perubahan sosial yang besar-besaran adalah penemuan internet. Dengan ditemukannya internet sangat merubah perilaku masyarakat dari perilaku berkomunikasi, perilaku berbelanja, perilaku budaya dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh penemuan dari internet itu sendiri. Jadi salah satu faktornya faktor dari dalam itu penemuan ditemukan oleh masyarakat, ditemukan oleh manusia yang membawa perubahan besar di masyarakat. Salah satunya adalah internet yang sampai yang sekarang nih kan ada perubahan nih yang awalnya kita belajar secara konvensional tatap muka harus ke kelas tapi sekarang bisa melalui rekaman seperti ini. Jadi itu adalah penemuan baru yang akhirnya berdampak atau mendorong terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya ada pertentangan atau konflik nih. Kalau terjadi konflik di masyarakat, terjadi pertentangan di masyarakat akan mengubah nilai atau aturan-aturan atau pegangan-pegangan di masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya karena ada perang, lalu setelah itu ada perjanjian-perjanjian, bagaimana komunikasi internasional berubah dan lain sebagainya. Itu adalah perubahan yang terjadi karena adanya pertentangan atau konflik
yang merupakan faktor internal dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik itu adalah perubahan dari luar. Contohnya sekarang yang sedang kita alami bisa jadi itu merupakan perubahan lingkungan fisik ya dari luar, di mana di bumi ini ada virus dari luar yang mengubah seluruh perilaku masyarakat. Masyarakat asalnya bekerja di luar jadi harus di dalam rumah. Masyarakat yang tadinya bebas bernafas menjadi harus memakai masker. Masyarakat yang tadinya interaksi lebih banyak secara langsung tapi sekarang menjadi interaksi tidak langsung. Nah, itu adalah perubahan fisik, perubahan dari luar yang tidak bisa ditahan oleh masyarakat sehingga mendorong terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya ada peperangan. Nah, kita lihat ya, peperangan banyak sekali mengakibatkan perubahan sosial, seperti misalnya yang terjadi di Palestina. Nah, itu kan pasti mengubah tuh struktur masyarakat. Masyarakatnya akan lebih peduli, lalu akan ada muncul kelompok-kelompok pembela dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pengaruh dari budaya lain. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang kita sudah tidak bisa lagi menahan laju pengaruh budaya lain terhadap Indonesia atau terhadap diri kita. Misalnya apa? Pengaruh cara berpakaian, pengaruh musik, pengaruh budaya yang gaya hidup misalnya. Nah, itu kan adalah pengaruh dari luar yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Contoh yang paling sering kita temui adalah misalnya mengenai cara makan. Nah, kalau orang Indonesia misalnya awalnya makannya itu pakai tangan. Terus kalau makan di luar, itu kalau kita di warteg-warteg secara tradisional, kita makan dulu nih baru bayar. Tapi kalau kita dipengaruhi oleh budaya dari luar, budaya modern, budaya asing, kalau di McD kita apa? Bayar dulu baru makan. Itu adalah salah satu contoh pengaruh budaya luar yang eh, masuk dan mempengaruhi perubahan sosial. Atau misalnya perilaku-perilaku remaja sekarang, perilaku berpakaian banyak dipengaruhi oleh budaya luar. Nah, itu adalah faktor eksternal. Jadi ada dua faktor, yaitu faktor internal dari diri masyarakat dan faktor internal dari diri masyarakat dan eksternal dari luar yang akhirnya mempengaruhi perubahan sosial atau menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi proses perubahan sosial. Di sini ada 9 faktor ya, kita bahas satu-satu ya nak. Yang pertama ada kontak dengan budaya lain. Dengan adanya kontak dengan budaya lain, kita bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat yang lain sehingga dapat berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk berubah. Sebagai contoh misalnya, masyarakat Baduy itu tidak ada kontak dengan budaya lain. Mereka menutup diri sehingga mereka tidak terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang ada. Yang kedua, adanya sikap terbuka nih. Ada sih kontak dengan budaya lain, kita tahu budaya lain seperti apa, tapi kalau kitanya tidak terbuka dengan perubahan itu, maka tidak akan mempengaruhi perubahan sosial. Karena kita adanya sikap terbuka, oh, sistem pendidikan yang baik itu adalah sistem pendidikan yang banyak menekankan pada literasi misalnya. Nah, itu kan kita sikap terbuka tuh terhadap budaya orang lain, budaya literasi orang lain, sehingga itu mempengaruhi perubahan sosial. Selanjutnya, sistem pendidikan yang maju. Dengan adanya sistem pendidikan yang maju, kita lebih dapat banyak mengakses pengetahuan, mengakses budaya lain, mengakses ilmu pengetahuan, sehingga itu dapat mempengaruhi perubahan sosial. Selanjutnya, ada komposisi masyarakat yang heterogen. Dengan kita hidup di masyarakat yang heterogen itu apa? Bermacam-macam. Kita jadi tahu nih budaya lain, kita ada kontak lagi dengan budaya lain sehingga kita bisa membandingkan budaya sendiri. Oh, kayaknya budaya kita yang seperti ini kurang bagus deh. Mari kita lakukan perubahan sosial. Itu terjadi kalau masyarakat kita heterogen sehingga kita tahu nih ada kontak dengan budaya lain. Selanjutnya adanya ketidakpuasan. Aduh, kenapa nih hasil pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia itu tidak bisa bersaing dengan hasil dari sekolah di Malaysia misalnya atau di Singapura.
Berarti kan itu ada ketidakpuasan sehingga mempengaruhi perubahan sosial. Oh, berarti harus ada sistem perubahan, sistem yang diubah dalam pendidikan Indonesia. Pergantian kurikulum kah, pergantian asesmen atau misalnya penilaian dan lain sebagainya. Itu ada ketidakpuasan. Selanjutnya kesadaran akan kekurangan budaya sendiri. Indonesia teh ya, orang-orangnya budayanya kurang peduli terhadap kebersihannya. Nah, berarti itu kan ada kesadaran. Akhirnya masyarakat misalnya menjadi penggiat lingkungan, menjadi ada munculnya kelompok-kelompok pecinta alam, kelompok-kelompok aktivis sampah yang bertugas atau mempunyai peran dalam pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Jadi ada kesadaran nih untuk berubah. Selanjutnya adalah tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Masyarakat berubah karena ada kebutuhan yang berubah. Kebutuhan akan tempat tinggal misalnya yang berubah sehingga masyarakat mengubah perilakunya, mengubah bentuk rumah dan lain sebagainya. Adanya keinginan untuk lebih maju jelas ya. Ini kalau ingin maju ya pasti kita mempengaruhi perubahan. Adanya sikap yang berorientasi pada masa depan. Jadi tidak tidak hanya berorientasi pada hari ini tapi berorientasi pada masa depan. Inginnya ke depannya menjadi seperti apa, inginnya lebih maju dan lain sebagainya sehingga mempengaruhi proses perubahan sosial. Selain faktor yang memengaruhi perubahan sosial atau yang mempercepat terjadinya perubahan sosial, ada juga yang faktor penghambat perubahan sosial itu adalah faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan sosial itu terhambat terjadinya atau bahkan tidak terjadi perubahan sosial. Yang pertama adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat, jelas ya. Dengan perkembangan teknologi yang lambat, pengetahuan yang lambat, kita nggak bisa akses terhadap apa yang terjadi, kita nggak bisa akses terhadap pengetahuan yang lain sehingga perubahan sosial terhambat. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, kita tidak mau berhubungan, tidak mau tahu apa yang terjadi di masyarakat lain, itu juga menghambat perubahan sosial. Adat dan kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat, prasangka terhadap hal-hal baru yang asing dan sikap yang tertutup. Kalau ngikut-ngikut orang sana mah nanti kita jadi rusak, atau misalnya kalau di masyarakat adat itu membawa bencana. Hal itu menjadikan kita dikutuk oleh para leluhur. Nah, itu adalah prasangka buruk. Pengetahuan itu membawa orang menjadi terlalu bebas, hilang dari budaya dan lain sebagainya. Itu adalah prasangka-prasangka buruk. Lalu nilai hidup ini buruk, tidak mungkin dapat diperbaiki. Misalnya ada sekelompok masyarakat yang merasa hidup aku mah gini-gini aja, jadi tidak akan berubah, kayaknya ini mah udah nasib, udah takdir. Nah, itu adalah nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak dapat diperbaiki sehingga menghambat perubahan sosial. Selanjutnya ada hambatan yang bersifat ideologis. Kita tidak mau menerima pengetahuan baru, ideologi baru karena itu dapat mengubah masyarakat menjadi ke arah yang lebih buruk misalnya gitu. Sikap masyarakat yang sangat tradisional, rasa takut terjadinya kegoyahan dan disintegrasi. Misalnya kalau misalnya terjadi perubahan, masyarakat ini tidak akan bersatu lagi tapi akan terpencar gitu ya. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu sehingga hal tersebut menghambat perubahan sosial. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang definisi perubahan sosial, faktor pendorong, faktor yang mempengaruhi, dan faktor penghambat. Kita akan melanjutkan materi perubahan sosial yang lain di video yang lain. Semoga video yang ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.